Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakina Ujung dengan NIM 7222141001. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas data pendapatan dan indeks pembangunan di beberapa provinsi di Indonesia. Kita juga akan menganalisis bagaimana hubungan antara pendapatan per kapita dengan indeks pembangunan manusia atau IPM dan indeks pembangunan gender atau IPG, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas hidup. Nah, mari kita lihat data dari beberapa provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata pendapatan per kapita 6.500.000 per bulan, IPM indeks pembangunan manusia di tahun 2023 82,5, dan indeks pembangunan gender atau IPG di tahun 2023 91,3. Sementara Provinsi Papua rata-rata pendapatan per kapita 2 juta per bulan, IPM 62,4, IPG 84,2. Provinsi Jawa Barat, rata-rata pendapatan per kapita 3.400.000 per bulan, IPM 73,9 dan IPG 89,0. Dan terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Timur, rata-rata pendapatan per kapita sebesar 2.300.000, IPM 70,2 dan IPG 86,5. Nah, dari tabel ini terlihat ya pola yang cukup jelas. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, biasanya semakin tinggi pula IPM dan IPG-nya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup seperti akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Nah, kita lihat data dari DKI Jakarta yang memiliki pendapatan tertinggi, juga memiliki IPM 82,5 dan IPG 91,3 tertinggi pula. Ini berarti masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Sebaliknya, Papua dengan pendapatan terendah juga memiliki IPM 62,4 dan IPG 84,2 yang paling rendah. Berarti masyarakat di wilayah Papua memiliki tantangan dalam mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang kerja bagi perempuan. Dan terakhir, Jawa Barat dan NTT memiliki tingkat pendapatan menengah ke bawah dan menunjukkan nilai IPM dan IPG yang juga tidak setinggi Jakarta. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa pendapatan per kapita berkontribusi terhadap peningkatan IPM dan IPG. Semakin tinggi dan merata pendapatan suatu daerah atau individu, semakin besar pula kemungkinan tercapainya kualitas hidup yang baik dan kesetaraan gender yang lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kesenjangan pendapatan dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi kesenjangan pendapatan antar wilayah menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan dasar. IPM sebagai indikator kualitas hidup yang mencakup pendidikan dan kesehatan lebih rendah di provinsi dengan pendapatan lebih kecil, seperti Papua sebesar 62,4 dan NTT 70,2 dibandingkan dengan Jakarta sebesar 82,5. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan di Papua dan NTT menyebabkan akses pendidikan yang terbatas, seperti kurangnya sekolah berkualitas, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata, dan kurangnya guru. Lalu pelayanan kesehatan yang kurang memadai, seperti terbatasnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis, serta tingginya angka stunting atau kematian ibu dan anak. Maka kesenjangan pendapatan berkontribusi langsung pada rendahnya kualitas hidup, memperlebar ketimpangan antar wilayah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana implikasi rendahnya IPG, indeks pembangunan gender, terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal seperti Papua dan NTT. Rendahnya IPG mencerminkan kesenjangan gender yang masih besar. Hal ini berarti perempuan belum mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah. Akibatnya, potensi setengah dari populasi, yaitu perempuan, belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menghambat percepatan pembangunan. Rendahnya IPG juga memperbesar risiko kemiskinan perempuan, pernikahan dini, angka kematian ibu, dan kekerasan berbasis gender, yang semuanya bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, dari masalah tersebut ada beberapa usulan yang mungkin bisa diterapkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan daerah dan kesetaraan gender. Yang pertama adalah pemantauan berkala terhadap indikator IPM dan IPG agar intervensi lebih tepat sasaran, dengan memberikan dana intensif untuk pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Prioritaskan Papua dan NTT sebagai daerah sasaran intervensi pendidikan dan kesehatan. Alokasikan APBN khusus untuk membangun sekolah, puskesmas, dan rumah sakit daerah. Misalnya, menaikkan pendapatan guru atau tenaga medis yang bertugas di Papua dari level pendapatan 2 juta ke mendekati rata-rata nasional. Yang kedua adalah program pemberdayaan ekonomi perempuan. Berikan pelatihan keterampilan dan akses modal kepada perempuan Papua dan NTT. Integrasikan pelatihan ini dengan pelibatan perempuan dalam proyek desa atau koperasi daerah.
Yang ketiga adalah transfer fiskal berbasis IPM dan IPG. Buat sistem intensif daerah, semakin rendah IPM atau IPG, semakin besar alokasi anggaran pembangunan, sehingga akan mendorong pemerataan. Contohnya, karena Papua memiliki IPM 62,4 dan IPG 84,2, maka seharusnya menerima alokasi afirmatif untuk mengejar ketertinggalan. Dan yang terakhir adalah peningkatan infrastruktur digital dan transportasi. Kembangkan platform pembelajaran daring di daerah terpencil. Dengan begitu, keterbatasan guru atau dokter di Papua atau NTT bisa dibantu oleh teknologi. Mungkin itu saja pembahasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.